Oke, kita mulai ya. Kita semua kan pengen sukses, tapi hari ini kita bakal lihat dengan brutal jujur, sebenarnya berapa sih harga yang harus dibayar? Ini berdasarkan filosofi keras dari Timothy Ronald. Udah siap? Nah, ini dia. Mungkin ini pertanyaan yang paling sering kita semua tanyain, ya kan? Entah ke diri sendiri atau ke orang lain. Rasanya wajar banget nanya kayak gini. Tapi, gimana kalau sebenarnya ini pertanyaan yang salah? Siap. Dengar itu? Langsung dari sumbernya. Sebuah kalimat yang nusuk banget, yang langsung ngebongkar cara pikir kita selama ini. Ini seakan bilang sukses itu bukan soal nyari cara. Nah, disinilah kuncinya. Kita tuh sering banget kejebak di kolom kiri. Nyari metode, nyari jalan pintas, nyari gimana caranya. Padahal, kebenarannya ada di kolom kanan. Sukses itu bukan soal metode, tapi soal transaksi. Harga apa yang udah kamu bayar buat sampai di titik ini? Ini dia intinya. Simple tapi brutal. Kalau kamu merasa belum cukup sukses, jawabannya bukan karena kamu belum nemu rahasianya. Jawabannya cuma satu. Pengorbananmu belum cukup besar. Sesederhana itu. Oke. Jadi, apa sih harga yang dimaksud ini? Yuk kita bedah bareng-bareng, karena ini tuh lebih dari sekedar kerja keras biasa. Tentu aja, ini pengorbanan level 1 yang mungkin udah kita duga. Nggak ada lagi nongkrong-nongkrong gak jelas, nggak ada lagi main game sampai subuh. Ini semacam biaya pendaftaran. Tapi ini baru pemanasan loh. Sekarang, kita masuk ke sebuah cerita yang penting banget. Ada film di Netflix yang ternyata, entah gimana, jadi cerminan persis dari kehidupan narasumber kita. Dan cerita ini nunjukin pengorbanan paling besar dari semuanya. Coba dilihat persamaannya. Gila kan? Yang satu si Crypto Boy di film, yang satu lagi Timothy Ronald di dunia nyata. Sama-sama jualan produk yang dianggap remeh, kamar mereka udah kayak gudang, dan yang paling sakit, sama-sama diremehin sama ayah sendiri. Dianggap anak halu dengan mimpi ketinggian, ini bikin semuanya jadi nyata banget. Dan inilah pelajaran yang paling nusuk. Harga yang harus dibayar itu seringkali bukan cuma waktu atau tenaga, tapi juga harus siap mental ngadepin keraguan dari orang yang paling kita harapin dukungannya. Itu harga yang mahal banget. Oke, kalau tadi kita ngomongin pengorbanan dari luar, sekarang kita geser ke medan perang yang ada di dalam, yaitu pikiran kita sendiri. Dan jujur, pertarungan di sini jauh lebih berat. Tunggu. Jangan kaget dulu. Ini kutipan yang sengaja dibuat provokatif. Tapi ini metafora ya. Metafora yang dalam banget soal kemandirian. Mari kita lihat artinya. Jadi maksudnya membunuh ayahmu itu adalah memutus rantai ketergantungan. Baik secara finansial maupun mental. Udah nggak minta duit lagi, dan yang lebih penting berhenti dengerin nasihat-nasihat yang justru nahan kamu. Meskipun itu dari orang tua sendiri. Ini soal keberanian buat hidup dengan caramu sendiri. Pertanyaan bagus kan? Kalau kita nggak bisa dengerin semua orang, terus gimana cara milihnya? Siapa yang layak kita dengerin? Nah, ternyata ada filter yang sangat simpel buat ini. Ini dia filternya. Tajam dan nggak pakai basa-basi. Sebelum kamu nerima nasihat dari siapapun, bahkan orang tua, tanya ke diri sendiri, gue pengen nggak punya hidup kayak dia. Kalau jawabannya enggak, ya udah, nasihat mereka nggak relevan buat jalan hidup kamu. Sesimpel itu. Konsep berikutnya yang harus kita ngerti itu NPC. Istilah ini dari game ya, non-player character. Karakter yang cuma ngikutin program. Nah, di dunia nyata, ini adalah orang-orang yang hidupnya kayak otomatis, belum bangun, cuma ngikutin arus masyarakat tanpa mikir sendiri. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Apa sih yang dominan di pikiranmu sehari-hari? Mau makan apa nanti malam? Atau zodiakmu bilang apa hari ini? Atau pikiranmu dipenuhi sama strategi, pekerjaan, dan meeting yang bisa bikin kamu maju? Jawaban dari pertanyaan itu yang nentuin kamu ini NPC atau main karakter di hidupmu. Sekarang kita sampai di klimaksnya. Semua pengorbanan yang udah kita bahas tadi, semuanya bisa dirangkum dalam satu metafora terakhir yang sangat kuat, yaitu tembok. Coba deh bayangin, di seberang sana ada versi dirimu yang udah sukses yang kamu impikan. Tapi, di antara kamu yang sekarang dan dia, berdiri sebuah tembok raksasa yang gak bisa dihindari. Tembok ini nggak dibangun dari semen. Batu batanya adalah semua pengorbanan yang harus kamu lewati. Keluarga yang nggak ngerti, teman yang nyinyir, waktu yang hilang, keringat, darah, bahkan pengkhianatan dan air mata. Setiap rasa sakit itu jadi satu batu bata lagi yang meninggikan temboknya. Dan ini poin yang paling penting. Kehidupan nggak bangun tembok itu buat ngetes seberapa pinter kamu. Banyak orang pinter yang nyerah di depan tembok ini. Tembok itu ada cuma buat ngetes satu hal. Seberapa besar keinginan hati kamu.
Seberapa besar kamu mau apa yang ada di seberang sana? Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Jadi orang baik itu gampang, tapi buat lompat dari baik ke hebat, bahan bakarnya cuma satu. Kesediaan buat berkorban lebih dari siapapun juga. Jadi, setelah kita tahu semua harganya, pada akhirnya semua ini kembali ke satu pilihan. Pilihan yang harus kamu buat sendiri. Jadi, inilah dua jalan yang ada di depan. Jelas banget bedanya. Jalan pertama, jadi NPC. Hidupnya aman, terprogram, ya gitu-gitu aja. Jalan kedua, jadi pemain. Jalan yang penuh penderitaan, penuh pengorbanan, tapi di ujungnya adalah kehidupan yang kamu rancang sendiri. Nggak ada jalan tengah. Dan kita akhiri di sini. Ini bukan lagi pertanyaan teori. Sekarang kamu tahu harga penuh dari kesuksesan. Pengorbanan keluarga, teman, waktu, pertarungan mental. Pertanyaannya kembali ke kamu. Masih mau? Mana yang kamu pilih?